Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam pembahasan rangkaian fikih muamalah yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pembahasan kita kali ini telah sampai ke dalam pembahasan jual beli metode salam. Secara pembukaan, pengenalan secara garis besar dan juga penamaan telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan ini kita akan melihat hikmah dan syarat-syarat bolehnya untuk jual beli metode salam. Hikmah, ini namanya hikmah. Hikmah bukanlah illah. Ini harus kita pahami. Hikmah itu bukanlah illah. Illah itu adalah sebab dijadikan itu sebagai hukum. Bila sebab itu tidak ada, maka hukum tidak berlaku. Sebab diharamkannya minuman keras gara-gara memabukkan. Apabila minuman keras itu berubah dengan sendirinya karena lama tersimpan, berubah menjadi cuka, dan itu bisa terjadi secara kimia, maka air tersebut, minuman tersebut tidak lagi dinamakan khamar dan dia boleh dikonsumsi. Karena apa? Karena alasan dia tidak boleh dikonsumsi adalah memabukkan. Begitu tidak memabukkan lagi, maka dia boleh dikonsumsi. Jadi prosesnya dari perasan buah-buahan yang dinamakan dengan sirup ataupun jus halal karena tidak memabukkan, berubah terfermentasi menjadi memabuk minuman keras, ada unsur memabukkan, menjadi haram gara-gara memabukkan. Kemudian berubah lagi menjadi cuka yang tidak memabukkan, maka dia kembali menjadi halal. Kenapa? Karena alasan diharamkannya minuman keras adalah memabukkan. Illah, sebab, ini yang dinamakan di dalam fikih seperti ini. Makanya kalau kita bahas dalam pembahasan makanan dan minuman,
al-at'imah wal ashribah di dalam fikih itu yang paling panjang pembahasan adalah makanan, al-at'imah. Karena makanan itu bisa dia nabati, bisa dia hewani. Yang paling banyak dibahas dalam makanan adalah hewani. Karena apa? Karena ada hewan-hewan yang boleh dimakan, ada hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Hewan-hewan yang boleh dimakan pun ada syarat bagaimana cara mematikan dia agar halal dimakan, yang dinamakan dengan as-saidu wadzakah, cara berburu dan cara menyembelih. Ada hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh, ada hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, ada hewan-hewan yang dinamakan dengan al-khaba'ith, hewan-hewan menjijikkan. Jadi panjang pembahasannya, khilaf banyak sekali. Tapi kalau untuk membahas masalah minuman, dan minuman itu khusus nabati, karena minuman yang berasal dari hewani adalah kembali ke tadi, hewan yang boleh dimakan, susunya boleh diminum. Kalau tentang nabati, cuma satu yang diharamkan, memabukkan, selesai. Apapun yang dari minuman-minuman yang berasal dari perasan-perasan buah-buahan, selama itu tidak mematikan. Kalau mematikan, kalau beracun bisa mematikan, itu haramnya bukan gara-gara apa-apa, hanya gara-gara memudaratkan, mendatangkan kematian. Dan kita dilarang untuk mengkonsumsi sesuatu yang mendatangkan musibah bagi diri kita sendiri. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan illah. Illah itu sebab, itu ada hukum, itu nggak ada, berubah hukumnya. Beda dengan hikmah. Hikmah itu kalau kita katakan seperti keutamaan pelajaran yang dapat kita ambil, misalnya. Contoh, diharamkannya babi. Apa sebabnya? Jawabannya tidak ada. Ini yang dinamakan dengan at-ta'abbudiyah, perintah ataupun larangan yang tidak kita tahu alasannya, gara-gara tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh syariat, namun kita tahu ini dilarang oleh syariat. Dan kita tunduk atas perintah dan larangan ini karena ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak makan ini? Allah yang larang. Emangnya kenapa? Pokoknya Allah yang larang. Beda kalau misalnya, kenapa kamu nggak minum minuman keras? Allah haram dalam agama kami. Kenapa diharamkan dalam agama kalian? Karena memabukkan. Berarti kalau nggak memabukkan nggak diharamkan? Enggak, enak jawabannya seperti itu. Tapi kenapa kalian nggak makan babi? Diharamkan dalam agama kita. Kenapa sih agama kalian mengharamkan babi? Maka jawaban kita, Allahu a'lam. Kenapa? Karena tidak pernah Allah mengatakan alasannya, ilahnya. Maka kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinamakan dengan ketaatan ta'abbudiyah. Kalau ada yang bilang, oh di situ mengandung cacing pita, Ustaz. Itu karena unsur dalam zat makanan itu bisa berpengaruh kepada kejiwaan seseorang. Yang dikatakan babi itu sampai dia mengawini induknya sendiri, mengawini anaknya sendiri. Beda dengan onta, beda dengan sapi. Anak bilang enggak sama aja. Dalam hal ini sama aja menurut anak pernah mengembalakan kambing kok. Anak pernah melihat sapi juga kok. Itu hikmah, oke, setuju. Hikmahnya karena cacing pita, nggak apa-apa, setuju. Tapi apabila kemudian bisa direkayasa genetika yang membuat daging sapi ini bersih, periksa 100% bersih dari cacing pita, atau yang
sudah mulai muncul, tapi belum secara global, belum umum ya, yaitu daging sintesis. Dia daging, rasanya daging benar, karena memang dibuat pada asalnya dari daging. Itu daging secuil, kemudian bisa dikembangkan. Insyaallah coba untuk melihat, sudah ditemukan. Jadi kalau yang dikembangkan dari daging sapi, berbentullah dia berkembang. Jadi intinya adalah di sini bisa meregenerasi sel hewani dalam ketika yang dikasih makan sari kedelai dan lain sebagainya lah. Nah, kalau yang diregenerasi adalah daging babi, berubah dia masih menjadi banyak, kemudian bisa diyakinkan ini tidak mengandung cacing pita, jawaban kita apa? Haram tetap. Kenapa? Gara-gara ada tidaknya cacing pita itu bukan illah, bukan sebab, tapi hikmah. Nah, kita kembali ke sini. Apa hikmah dalam akad salam? Dikatakan oleh para ulama, nama hikmah ini silahkan antum pun bisa mengeluarkan sendiri hikmah. Selama tidak ujung-ujungnya menentang syariat. Kalau antum kemudian mengeluarkan sebuah hikmah, oh hikmahnya seperti ini, kalau seperti ini berarti sebenarnya nggak usah. Sebenarnya nggak usah diharamkan ya, nggak usah. Nah, ini nggak boleh, ini bukan hikmah namanya, itu menentang syariat. Baik. Hikmah dalam jual beli salam adalah ditinjau dari pedagangnya, maka dia bisa mendapatkan dengan harga yang murah. Kenapa? Karena umumnya orang yang membeli dengan harga tunai, yang barangnya belum ada, yang barangnya akan dibawa tahun depan, bayar di muka barangnya di tahun depan, itu pasti harganya lebih murah. Kalau enggak mungkin ada yang mau. Harga saya beli sekarang, barangnya tahun depan kamu bawa, dengan ketika kamu datang tahun depan saya beli, harganya sama, ngapain saya kasih uang sekarang? Saya berani ngasih uang sekarang tunai, barangnya nanti gara-gara pasti lebih murah. Yang kedua, hikmah yang kedua yang didapatkan oleh pedagang adalah kepastian dia untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Ini bagi siapa ini? Pembeli ya, afwan ya. Ini pembeli, bagi pembelinya, bukan bagi penjual. Pembelinya bisa mendapatkan dengan harga yang murah. Dan dia bisa mendapatkan kepastian untuk mendapatkan barang tersebut. Maksudnya apa? Saya sudah tenang karena tahun depan saya sudah dijamin untuk didatangkan jagung sekian ton. Kenapa? Karena saya sudah beli metode salam. Yang lain belum yakin. Ketika panen raya bisa dapat, bisa tidak dapat. Kalau saya sudah yakin dapat, gara-gara saya sudah kasih uang tunai dan kamu harus kasih barang. Ini yang pernah dipraktekkan oleh teman anak. Ketika ada temannya dia dari Surabaya bilang ke dia, kamu bisa datangkan jagung nggak? Kita butuh per pekan sekian ton. Dan dia hitung-hitung oleh dia, Masya Allah, dalam satu truk, satu hari, satu truk itu bisa mendapatkan keuntungan sekian juta. Langsung dia keliling-keliling petani di Jember, Bondowoso sampai situ Bondo. Semua yang petani yang didatangin jawabannya apa? Kami sudah kontrak dengan pedagang besar sana. Akhirnya berat juga ternyata kalau kita melawan para pemodal besar. Sudah. Akhirnya yang dia dapat apa? Yang kecil-kecil, yang cuma satu peta. Kalau untuk jumlahnya besar, kelompok tani ini sudah kerjasama. Kelompok ini sudah kerjasama. Kalau dapat kecil-kecil, nggak mau dia, teman dia yang di Surabaya nggak mau kalau cuma dapat sekian kuintal, ngapain? Kami butuhnya tontonan. Bayangkan. Yaitu
jaminan untuk bisa mendapatkan barang ketika panen ataupun ketika waktu perjanjian untuk diserahkannya. Hikmah bagi penjual, ia bisa mendapatkan uang tunai di muka. Barangnya kapan? Tahun depan. Barangnya kapan? 6 bulan lagi perjanjiannya. Tapi sekarang dia sudah dapat uang tunai. Uang tunai ini bisa digunakan oleh dia, terserah dia, untuk biaya sekolah anaknya, untuk biaya ini, untuk biaya itu. Yang jelas dia harus mendatangkan barang tahun depan. Bisa dikembangkan untuk permodalan yang lainnya, namun dia tetap bertanggung jawab untuk bisa mendatangkan barang tahun depan. Hikmah yang kedua adalah dia leluasa untuk memenuhi permintaan pembeli. Maksudnya leluasa adalah karena jual beli salam itu yang dijual adalah sifat, bukan benda tertentu. Dan sifat ini saya bisa dapatkan dari pedagang ini, dari petani ini, dari petani itu, dari petani itu, dari barang ini, dari barang itu. Yang menjelas saya tidak diikat benda tertentu, tapi diikat dengan sifat tertentu. Barangnya bisa saya dapatkan dari mana saja, lebih leluasa. Baik, sekarang kita masuk ke dalam syarat dibolehkan jual beli ataupun akad salam. Yang pertama adalah pembayarannya dilakukan di muka, yaitu tunai, yaitu kontan. Ingat, jual beli salam itu barangnya belum ada, barangnya tahun depan, barangnya bulan depan, barangnya 6 bulan lagi. Kalau ditambah dengan uangnya juga belum ada, maka terjadilah jual beli kali bil kali, yaitu jual beli yang terlarang. Barang nggak ada dan uang nggak ada. Maka di sini jual beli salam wajib ataupun harus, kalau tidak sah. Uang itu ada di muka, tunai. Kalau DP dulu Ustaz, tidak sah. Nyicil juga tidak sah. Harus uang di muka, bukan uang muka. Uang tunai seluruhnya di muka. Baik. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, emang ada di zaman sekarang orang masih mau beli model seperti ini? Pesan jagung sekian ton, didatangkan 6 bulan lagi. Dia tahu ketika 6 bulan itu adalah panen raya jagung. Totalnya dari sekian ton itu butuh uang 700 juta misalnya. Emang ada Ustaz orang langsung ngasih tunai 700 juta ke petani? Bukan hanya petani ya, ke seseorang. Nggak perlu dia harus petani, ke seseorang yang menjamin untuk mendatangkan jagung sekian ton, biar dia nanti yang lobby para petani. Gimana? Masih ada nggak kira-kira sekarang ini? Ya berarti nggak ada jual beli salam dong. Karena para sahabat zaman dulu ketika mau beli dari orang Syam, beli gandum dari orang dari Syam, Syria, itu benar-benar tunai dikasihkan. Gandumnya tahun depan. Karena Madinah kan pertaniannya kan kurma. Mereka makan roti gandum didatangkan dari Syam. Baik. Kalau kita tanya, kenapa gak berani ngasih 700 juta? Langsung, kenapa? Takut lenyap. Itu kan khawatirnya kan? Bukan muamalahnya yang salah. Ternyata personality yang salah. Yaitu khawatir dia berkhianat, uang 700 juta diambil, orangnya tidak tahu kemana. Tahun depannya ataupun 6 bulannya ketika perjanjian itu. Nah, berarti di sini
amanah. Maka dikatakan jual beli salam ini merupakan salah satu bentuk akad bisnis tanpa modal. Apa? Anda mau jual, Anda berani jual satu 50 ton jagung, datangkan tahun depan itu, modal Anda apa? Sudah punya jagung? Belum. Punya sawah? Enggak juga. Terus modal apa Anda? Modal omongan, ya kan? Tapi bagaimana Anda biar dipercaya omongan Anda? Anda harus punya track record sebelumnya. Makanya ini dinamakan dengan amanah. Jangan salahkan syariatnya. Jangan salahkan syariat. Masa ada jual beli seperti ini sih? Gak mungkin lagi diterapkan zaman sekarang ini. Gak mungkin diterapkan bukan gara-gara syariatnya, gara-gara orangnya sudah Anda tidak bisa percaya. Baik, makanya seperti antum mau membeli HP secara online di marketplace, ngirim uang 8 juta. Kok berani? Apa nggak takut datang-datang keluarnya sabun? Ada kan? Ada. Tapi kenapa Anda berani membeli di sini? Karena Anda percaya toko hijau ini, toko oranye ini. Baik, kepercayaan ini berapa lama mereka membentuknya? Langsung, ketika pertama mereka bikin orang langsung percaya? Enggak, dikit demi sedikit sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan brand di hati para konsumen. Sehingga di hati mereka kalau mau beli online, yang teringat cuma toko ini toh. Itu yang mereka habiskan ratusan juta, bisa miliaran untuk itu. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga mereka berani beli dengan harga jutaan, puluhan juta, karena mereka yakin akan sampai barang yang mereka dapatkan. Nah, begitu juga orangnya yang harus kita percaya, baru saya mau membeli dari dia, kasih uang sekarang, tunai barangnya nanti. Makanya tidak tiba-tiba datang Pak, saya Ustaz, anak punya program proyek gini, bisa nggak ngasih uang? Butuh modal 200 juta. Nanti kita bagi hasil gini. Anak mau ngasih nggak? Walaupun anak punya uang misalnya, ngasih nggak? Siapa kamu? Beda dengan orang yang sudah anak kenal, track recordnya ada, dipercaya oleh anak, telepon teman-teman anak, semuanya percaya, anak akan kasih. Gara-gara apa? Kepercayaan. Baik, ini kalau kita lihat dari orangnya. Dan ternyata syariat, walaupun belum kita percaya 100% orangnya, memberi jalan keluar. Apa itu? Gadai. Ataupun jaminan. Baik, saya mau membeli dari kamu jagung sekian ton dengan 700 juta. Ini uang 700 juta, tapi saya minta gadai. Karena itu kan utang kamu utang akan membawakan jagung sekian ton, itu utang kamu kan. Dan utang itu boleh minta gadai. Mana gadainya? Oh ya, saya ngadaikan ini ruko saya di tempat ini yang nilainya 1 M. Baik, enak. Ataupun penjamin, tunjukkan sama saya siapa yang bisa menjamin kamu. Tunjukkanlah perusahaan ini, bos ini yang mengenal dia, yang itu orang yang ana kenal. Jadi jalan keluar ada. Jangan pernah dibilang nggak mungkin, Ustaz. Akad salam nggak mungkin lagi dipraktekkan zaman sekarang, Ustaz. Nggak mungkinnya yang pertama gara-gara khianat seseorang atau personnya. Jalan yang kedua, ketakutan Anda itu bisa dicegah dengan akad gadai ataupun akad jaminan. Baik, syarat yang kedua, objek benda yang dilakukan akad gadai yang dibeli itu adalah
benda yang memiliki kriteria jelas, yaitu yang memiliki sifat-sifat yang paten ataupun yang kita sifat-sifat yang jelas, yang kalau diterangkan kalau diterangkan dia akan jelas bagi dia bendanya bagaimana, yang kalau didatangkan nanti persis seperti yang disebutkan dahulu. Ya, perhatikan ya. Barang yang dilakukan akad gada ini harus barang yang memiliki kriteria yang jelas. Kenapa? Karena dalam akad salam yang kita jual adalah bukan bendanya belum ada, bahkan belum tercipta. Tapi yang kita jual adalah kriteria. Itu dinamakan dengan sifat, wasfun, sifat. Saya menjual jagung. Dengan kondisi apa istilahnya kita kata yang paham ya orang-orang yang jual jagung lah, dengan kelembaban, dengan ini. Saya menjual beras dengan beras rojo lele dengan grade sekian gini. Saya menjual sendal, saya menjual sepatu. Yang saya terangkan ini harus benda yang saya jual ini harus benda yang jelas, yang mana ketika saya datangkan nanti persis seperti yang saya ucapkan dahulu. Orang datang, iya benar, persis seperti ucapkan yang dahulu. Baik. Berarti, perhatikan, berarti tidak sah melakukan akad salam pada benda-benda yang tidak memiliki kriteria yang jelas. Ingat ya, tidak boleh salam. Benda-benda yang tidak memiliki kriteria yang jelas hanya boleh dilakukan akad di saat itu juga, bukan akad salam. Mau Anda jual sekarang, beli sekarang, lihat sekarang. Tapi kalau Anda sebutkan sekarang, saya datangkan tahun depan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang saya sebutkan belum tentu sama dengan saya yang datangkan. Kenapa? Karena benda yang sedang diperjualbelikan ini adalah benda yang tidak memiliki kriteria yang jelas. Baik, Anda misalkan. Dan permisalan ini sangat berguna bagi kita, yaitu mengambil perkataan ulama dari kitab-kitab mereka, jangan reterlek, tapi lihatlah alasan mereka mengatakannya. Ini sesuatu juga yang bisa kita terapkan. Berubahnya hukum tergantung dengan berubahnya keadaan. Baik, Anda misalkan biar lebih jelas. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya seperti Imam Nawawi dalam kitab fikih, mereka mengatakan ketika dalam membahas masalah ini, mengatakan ketika dalam syarat ini akad salam hanya boleh dilakukan pada benda-benda yang memiliki kriteria jelas. Nah, fi asya laha wasfun mundhabit. Berarti tidak boleh melakukan akad salam pada benda-benda yang kriterianya tidak jelas. Contohnya, mereka mencontohkan, tidak boleh menjual secara salam gerabah yang dibentuk dengan tangan. Gerabah yang dibentuk dengan tangan yang beda mulut ujungnya. Baik. Kok bisa? Karena kata beliau, namanya orang butuh pakai tangan, bisa lebar, bisa kecil, ya, bisa tipis, bisa tebal. Sehingga begitu saya sebutkan sekarang saya menjual gerabah model sekian, saya telah terbayangkan, begitu didatangkan tidak sesuai dengan diucapkan. Kenapa? Karena prosesnya pasti berbeda-beda.
Berarti yang seperti ini tidak boleh jual secara salam, bolehnya jual di saat itu juga. Pak, mau beli ini nggak Pak? Ada 100 piece. Wah, ini beda-beda ya. Ini berapa harganya ya? Boleh jual? Boleh. Karena dia sekarang sedang membeli langsung ke barangnya. Dia lihat langsung barangnya model seperti ini. Oh, dia ada yang sempit, ini ada yang lebar, ini ada yang tipis, ini ada yang tebal. Baik, boleh jual. Tapi kalau secara salam nggak boleh. Karena yang kamu terangkan dahulu, ternyata barangnya nggak sama seperti yang kamu datangkan. Kenapa? Karena proses pembuatannya berbeda-beda. Begitu juga dikatakan tidak boleh di kitab ya, di kitab fikih klasik, tidak boleh menjual kendi ataupun ceret-ceret yang dibuat dengan cara diketok. Al-mutraqah, al-mutraqah atau al-matruqah, yaitu dari plat gitu ya. Untuk tahu cara membuat plat, ketok, jadilah dia berbentuk ceret, berbentuk kendi. Ini karena dia buatan tangan, bisa jadi lebar, bisa jadi kecil. Tadi ini benda-benda yang tidak bisa memiliki kriteria yang jelas. Contoh yang lain mereka sebutkan, tidak boleh menjual al-ghaliyah secara salam. Al-ghaliyah itu apa? Al-ghaliyah itu minyak wangi yang bukan berasal dari satu aroma, tapi hasil campuran aroma-aroma yang lain. Ya, ini ada sendiri nih ya. Kalau Anda beli misik ada sendiri, mawar sendiri, melati. Ini ada ghaliyah. Anda nggak tahu juga bentuknya bagaimana, yang jelas ada minyak wangi zaman dulu dinamakan ghaliyah, yang itu berasal dari campuran-campuran yang lain. Kenapa? Kenapa nggak boleh mereka katakan? Karena itu kan hasil campuran. Yang kamu pesan 1000 botol. Yang saya tunjukkan sekarang 1 botol ini. Oh iya, ya bagus, minyak wangi ini saya pesan 1000 ya. Secara salam ya, ini uang tunainya. Didatangkan, ternyata beda-beda. Kenapa? Karena campuran ini dengan campuran itu zaman dahulu masih manual. Baik, dari 2 contoh ini yang dikatakan ini, kira-kira di zaman sekarang boleh nggak jual beli secara salam pada benda-benda tadi? Boleh. Kenapa? Karena dengan teknologi pembuatan itu sudah ada cetakan sendiri, sudah bisa sampai milimeternya itu bisa diukur, keseimbangannya, kesetaraannya, masuk ke pabrik satu barang, masuk ke bahan baku, keluarnya ribuan, plek sama persis. Zaman dulu enggak, sekarang bisa. Yang berubah apanya? Hukumnya berubah? Bukan hukumnya yang berubah, tapi alasan dilarangnya itu berubah. Alasan dilarangnya zaman dulu bukan bendanya yang dilarang jual beli, tapi gara-gara ketidakjelasan. Begitu sekarang bisa jelas, maka sekarang menjadi boleh. Baik, parfum. Antum mau pesan 10.000 botol, plek sama persis. Karena sekarang mililiternya itu juga bisa terukur. Baik, pada zaman dahulu sekarang menjual secara salam, jual kepala hewan. Saya pesan kepala kambing tahun depan, misalnya kita pesan tahun depan ataupun tanggal 10 Zulhijjah, siap membawakan, siap sebanyak 1000 kepala kambing. Gak boleh katanya. Kenapa? Kepala kambing itu beda-beda, ada yang besar, kecil. Beda kalau kamu datangkan 1000 di sini, saya lihat dulu. Baik, saya terima semuanya. Mau ke besar kecil saya sudah tahu, yang saya beli ini besar kecil. Kalau kamu masih mengatakan, menggambarkan, jadi bayangan saya belum tentu sama dengan kenyataannya nanti. Ya, ini yang dikhawatirkan kalau barang-barang yang tidak jelas. Zaman dulu juga dikatakan di kitab fikih, dilarang jual beli buah-buahan secara salam. Kalau tadi biji-bijian, jagung, gandum itu sama persis. Apel bisa kecil, bisa besar.
Semangka bisa kecil, bisa besar. Di zaman sekarang bisa nggak? Zaman sekarang sudah ada standarisasi, grade A segini, grade B segini, masukkan ke pabrik bisa langsung tersortir. Yang bagus-bagus ekspor, yang jelek-jelek kita makan sendiri di negeri kita. Jadi intinya apa di sini? Intinya alasan boleh tidaknya benda ini dijual secara salam adalah kriterianya jelas ataupun tidak. Yang jelas boleh, yang tidak boleh. Kenapa? Agar tidak terjadi perdebatan ketika barangnya datang. Oh, saya nggak pesan seperti ini, kok seperti ini? Kamu bilang dulu kak seperti ini. Akhirnya terjadi perdebatan. Biar nggak terjadi perdebatan, maka dari awal harus disyaratkan seperti ini. Nah, di sini, kalau begitu di sini, maka antum harus siap-siap mendapatkan jawaban ustadz yang berbeda. Ketika antum bertanya, ustadz boleh nggak jual beli salam di semangka, dibeli buah nangka, ini dan itu. Bisa jadi seorang ustadz memandang, oh itu nggak boleh, karena menurut beliau, itu nggak jelas kriterianya. Bisa jadi yang lain mengatakan, oh itu boleh, karena menurut mereka ini benda-benda yang kriterianya bisa diperjelas. Berarti yang berbeda apa? Bukan fatwanya, sudut pandang mereka ketika mengeluarkan fatwa terhadap benda ini merupakan benda yang bisa jelas atau benda yang tidak jelas. Bisa dipahami ya? Baik. Syarat yang ketiga, menyebutkan terjadi kesepakatan dalam jual beli salam dengan cara menyebutkan kriteria barang itu di saat akad. Yang kalau tadi ke bendanya, baik, begitu bendanya sudah merupakan benda yang boleh jual beli secara salam, baik, kemudian ketika dilakukan akad jual beli harus disebutkan dan disepakati. Beras, bagaimana kriterianya? Gandum, bagaimana kriterianya? Apalagi sendal, bagaimana kriterianya? Ukuran 42 berapa buah, ukuran ini berapa buah, kan sudah standarisasi semua. Itu harus disebutkan. Di antara kriteria yang disebutkan di sini adalah takaran dan timbangan. Apabila itu benda-benda yang ditakar ataupun ditimbang, ataupun bijian kalau memang itu adalah benda-benda yang dijual bijian. Syarat yang keempat, penentuan tempo penyerahan barang pesanan. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ketika para sahabat menyebutkan bahwasanya mereka melakukan jual beli salam dengan orang-orang Syam, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aslaftum faslifu bi syai'in ma'lum bi wasdin ma'lum ila ajalin ma'lum." Silakan kalian melakukan akad salam pada benda-benda yang jelas, dengan sifat yang jelas, dengan takaran yang jelas, dan tempo yang jelas. Jadi sebutkan tempo penyerahannya, kapan mendatangannya, kapan. Baik. Nah, kata-kata tempo ini kemudian terjadi perbedaan pendapat para ulama. Untuk salam yang ada temponya, sepakat para ulama boleh, yaitu salam tahun depan datangkan, 6 bulan lagi datangkan. Sepakat para ulama boleh seperti itu. Yang berbeda pendapat para ulama adalah bagaimana hukumnya dengan salam spontan. Ini anak yang menamakan ya dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan as-salamul hal, yaitu kamu kasih uang tunai sekarang, saya ambil barangnya sekarang, tapi saya jual dengan cara kriteria. Saya belum punya barangnya, saya juga nggak bilang barang itu, benda itu, tidak, tapi saya jual benda dengan kriteria gini, beras dengan kriterianya gini, benda dengan kriterianya gini. Mana uang tunainya?
Kamu kasih sekarang, nanti sore saya datangkan. Ataupun kamu kasih sekarang, saya sekarang cari barangnya, akan saya kasihkan kepada kamu. Ini dinamakan dengan salam spontan. Ini yang menamakan ya, kata-kata istilah spontan ini. Salam atau dinamakan salam tunai. Apa hukumnya? Jumhur ulama melarang. Karena namanya salam itu harus ada tempo. Orang dulu membeli salam agar mendapatkan harga lebih murah gara-gara ada tempo. Mazhab Syafi'i membolehkan. Mereka mengatakan yang kasih uang tunai sekarang datangkan tahun depan itu aja boleh. Yang bisa jadi barang itu ada atau tidak, wallahu alam. Apalagi kalau kamu kasih uang sekarang, saya ambil sekarang barangnya, maka lebih boleh lagi, kata mereka. Ini sudut pandang yang berbeda. Wallahu taala alam. Ana lebih merojihkan di sini, mengambil pendapat yang rojih di sini adalah bolehnya salam spontan. Bolehnya salam yang dilakukan seperti ini. Baik. Atau kalau mendapatkan fatwa atau bertanya kepada ustadz senior, maka akan mendapatkan ada dua ustadz kita, yang satu membolehkan akad salam spontan ini, yang satu nggak membolehkan. Ini kan secara hukum fikihnya, ujung-ujungnya maka ia membolehkan salam spontan, membolehkan drop shipping. Yang tidak membolehkan salam spontan, tidak membolehkan drop shipping. Apa itu drop shipping? Antum ketika buka, lihat di akun, lihat di marketplace, menerima drop shipping, baik, kemudian antum mengiklankan, antum punya barangnya nggak? Enggak. Antum sedang menjual barang yang dijual oleh dia dengan kriteria dari dia, saya ambil. Barangnya mana? Saya juga nggak tahu barangnya mana. Barangnya banyak. Saya hanya menyebutkan kriterianya. Kriterianya gini, sifatnya, deskripsinya. Tapi begitu dia transfer sekarang, saya baru beli. Dan sorry itu juga mungkin langsung saya transfer, saya kirim barangnya ke dia. Ini kalau kita lihat, ini persis seperti salam spontan. Saya menjual kriteria, menyebutkan kriteria dalam toko online saya, kemudian orangnya ketika membeli mentransfer tunai, barulah kemudian saya langsung ambil barangnya untuk kemudian saya transfer ke dia, kirim ke dia. Dropshipping kan? Model seperti ini dropshipping. Boleh atau tidak? Karena Anda belum punya barang loh. Anda belum punya barang loh. Beda kalau Anda punya barang, sudah boleh Anda jual. Maka yang membolehkan salam spontan akan membolehkan ini, yang tidak membolehkan salam spontan tidak akan membolehkan ini. Jadi kalau untuk melihat ada jawaban Ustadz, dropshipping tidak boleh. Dropshipping yang di marketplace itu misalnya, alasannya gara-gara ini. Yang mengatakan boleh, alasannya juga gara-gara ini. Jadi intinya dalam hal yang seperti ini kalau kita terapkan di pembahasan kontemporer sekarang ini. Syarat yang berikutnya adalah barang yang diperjualkan secara salam adalah barang yang tersedia di pasar ataupun bisa tersedia, umumnya bisa tersedia di saat jatuh tempo. Maksudnya bagaimana? Para ulama pada zaman dahulu mengatakan tidak sah jual beli salam kalau Anda beli beli rutop di musim dingin. Kenapa? Nggak ada. Ini gharar besar sekali. Namanya gharar kan ketidakjelasan ujungnya, bisa dapat atau tidak. Nah sekarang Anda beli rutop itu dipanen seger. Tahu rutop ya?
Insyaallah sekarang alhamdulillah dengan kemudahan ya Allah Ta'ala berikan kepada kita, Masya Allah ya, yang tidak bisa kita rasakan zaman dahulu. Zaman dulu kalau orang pulang haji yang dibawa adalah kurma. Kurma apa? Kurma kering itu, yang mungkin di sana makanan onta mungkin, yang udah lembek-lembek itu. Jadi begitu ayah anak awalan bawa pulang rutop, itu kagetnya bukan main, makan banyak. Sir, ini nggak pernah orang jamaah haji pulang ini. Ya enggak lah ya, nggak mungkin bawa pulang itu lah mereka, dihabisin orang sekampung itu, harganya mahal. Zaman dulu, kira-kira tahun 2004, 2005. Sekarang Masya Allah sukari yang masih rutop, yang masih seger itu, antum bisa dapatkan di Indonesia mungkin seharga yang antum beli di Saudi. Karena kemudahan yang Allah berikan dalam ekspor impor. Balagh, kurma mengkal yang seperti salak, pernah makan ya, warna merah itu ya, yang kriuk-kriuk itu. Nah itu yang nak bawa pulang ke Aceh. Anak ngapain bawa pulang kurma kering? Itu udah banyak ayah anak sering makan di jamaah haji pulang. Yang mudah-mudahan gitu nak bawa pulang. Itu seperti makan salak, kriuk itu. Itu kapan antum bisa dapat itu? Begitu panen kurma bulan apa? Bulan Juni, bulan Juli, saat sedang panas-panasnya. Nah, itu anak sendiri pernah merasakan metik rutop langsung dari pohonnya. Nah, pohonnya itu petik, Masya Allah, saking lembutnya bahkan tertinggal di tangkai, makan langsung. Kurma yang ada di pekarangan atau di pekarangan ataupun pelataran kampus Jamiah Islamiyah. Karena anak musim-musim panas waktu itu nggak langsung pulang, tiket udah dapat tapi anak tunda kepulangan 1 bulan biasanya setelahnya, karena kita libur 3 bulan. Ngapain 3 bulan di Indonesia lama-lama itu? Udah anak tunda pulangnya satu bulan setelah liburan, balik balik ke Saudinya satu bulan sebelum habis masa liburan. Nah di saat itu benar-benar anak menemukan makan kurma langsung dari pohonnya nih, kriuk. Nah coba kurma ini enak kalau mengkal, ini nggak enak mengkalnya. Makanya kalau antum melihat seperti ajwa itu panen kering. Rausana panennya panen rutop. Ada jenis-jenisnya. Ini enaknya rutop, ini enaknya kurma, ini enaknya balagh. Ada jenis-jenisnya. Warna keliling-keliling itu, cari-cari itu. Karena dibolehkan makan sepuasnya itu. Nah, Anda pesan rutop zaman dulu di saat musim dingin nggak mungkin ada, karena nggak ada panen kurma. Apalagi misalnya pesan sesuatu yang di saat itu tidak mungkin panen, tidak boleh. Tapi zaman sekarang, Masya Allah, dengan fasilitas yang Allah SWT berikan kemudahan, ya kita telah dibukakan segala pintu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah kemudahan duniawi ya. Allah Ta'ala apakah itu merupakan nikmat bagi kita ataupun itu merupakan istidraj bagi kita. Karena Allah Ta'ala dalam mengatakan dalam Al-Quran, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Ketika orang makin lupa kepada Allah, Allah bukakan pintu segalanya. Maksudnya segala pintu kenikmatan duniawi. Apakah kita termasuk orang seperti ini? Wallahu alam, semoga tidak. Makin orang jauh dari Allah, makin dibukakan pintu teknologi, kemampuan, sesuatu yang dulu kita nggak bisa dapat dari luar negeri, sekarang dengan mudah kita dapat dari luar negeri. Coba antum beli barang-barang impor sekarang. Dulu, anak waktu awal-awal di Saudi itu, wah, anak mau beli ini, kenapa? Mainan ini nggak ada, dia nggak pernah. Anak selama di Aceh nggak pernah tahu ada mainan ini. Pingin anak bawa, nanti bawa pulang ke Aceh. Mungkin bisa anak katakan anak yang pertama membawakan minyak habatus sauda ke Aceh, wallahu a'lam. Kalau anak berani mengatakan secara hiperbola gitu. Karena begitu anak yang bawa pertama memperkenalkan minyak habatus sauda di Banda Aceh, yang jual adik kakak-kakak anak ke teman-temannya, mereka bingung, minyak apa ini? Apa ini? Apa khasiatnya ini? Kemudian barulah anak baca di Trubus. Berarti
khasiat apa tuh soda, keutamaan apa khasiat yang didapatkan dapat tuh soda. Anak kasihkan ke kakak, anak ini kak, anak belikan kerupuknya nih kak. Kasih tahu temannya, ini ada hadisnya gini kita memperkenalkan habatus sauda untuk luka, untuk ini. Sekarang anak nggak perlu lagi bawa pulang, bawa dari Saudi ke sini, ngapain lebih mahal. Sudah banyak orang produksi di dalam negeri kita habatus sauda, dengan mudahnya kita dapatkan. Jadi dulu harus impor berat, kita tunggu, sekarang udah gampang. Allah membukakan semua kepada kita. Baik. Jadi barang yang dilakukan itulah barang yang kemungkinan besar ada di pasaran. Baik. Kalau ternyata begitu jatuh tempo gagal panen, gimana? Ketika jatuh tempo ternyata nggak ada barangnya. Namun ketika akad, temponya yang diberikan adalah tempo yang kemungkinan besar ada. Tapi qadar Allah, nggak ada barangnya. Gimana? Dalam hal ini si pembeli diberikan khiyar. Apa itu khiyar? Hak untuk memilih. Khiyarnya adalah antara membatalkan, kalau membatalkan berarti yang dikembalikan uangnya, ataupun lanjutkan udah tahun depannya lagi, ataupun tempo yang berikutnya. Ini diberikan hak kepada si pembeli. Namun akad yang mereka lakukan dari awal sah. Yang berikutnya, barang yang diperjualbelikan secara salam ini bentuknya adalah fidzimmah. Nah, ini istilahnya yang dalam bahasa fikih ya. Bentuk barangnya adalah fidzimmah, bukan bendanya. Saya tidak menjual benda, Pak. Saya tidak menjual benda ya, Pak. Maksudnya tidak menjual, saya tidak menjual Pak, saya jual benda ini. Tidak. Saya menjual benda dalam bentuknya seperti ini, kriterianya seperti ini, seperti ini. Baik, yang saya sebutkan ini, bendanya bendanya yang mana? Nggak ada. Bendanya masih cuma ada berupa tanggungan anak untuk mendatangkan benda seperti yang anak sebutkan. Jadi yang saya jual adalah kriteria. Saya tidak menjual benda. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau saya bilang saya jual sapi yang ada di rumah saya ya, itu menjual benda. Begitu kamu kasih uang, saya harus bawakan sapi itu ke kamu. Kalau sapi itu mati, ketika kamu sudah kasih uang, sapi itu mati. Apa tanggung jawab saya? Batal jual beli. Karena apa? Karena yang sedang saya jual adalah sapi itu yang ada di rumah saya. Sah jual belinya, sah karena itu milik saya. Kamu kasih uang, namun begitu saya mau ngasihkan, sorry nanti siangnya sapi saya mati. Maka saya datang ke dia, Pak, ini saya kembalikan uangnya, nggak jadi ya. Kenapa? Sapi saya mati ternyata. Dia ya terima apa adanya, ya sudah nggak jadi, saya juga nggak jadi kasih, dia juga nggak jadi beli. Baik, ini namanya menjual benda. Beda kalau saya jual sapi secara salam, secara kriteria. Pak, saya sanggup membawakan sapi dengan kriteria seperti ini, sapi jenis limousin dengan berat sekian, dengan berat gini sekian, warna sekian, gini jantan. Itu ya sudah saya sebutkan kriteria yang dipahami oleh orang yang paham sapi. Pahami bentuknya sapi itu bagaimana. Baik. Siapa mau Bapak mau beli? Mau. Kapan datangkan? Bulan depan, bisa saya katakan. Ya. Dibeli secara tunai. Dalam bayangan Ana, ketika Ana menyebutkan sapi tadi, kriteria sapi itu adalah sapi yang ada di kandang teman Ana itu. Tapi saya tidak bilang, Pak, saya jual sapi di kandang teman saya. Nggak boleh, karena bukan punya saya. Dan saya juga bukan wakilnya. Tapi ketika saya menunjukkan kriteria itu, dalam hati saya bisa mendatangkan barang itu, sapi seperti itu, karena teman saya punya sapi seperti itu. Baik. Tapi Anda tidak menyebutkan sapi yang mana ya? Dikasih uang saya tunai. Bulan depan, ternyata ketika saya datang ke kandang dia, sapi dia mati semua, kena PMK. Atau sapi dia sudah duluan dijual ke orang lain.
Saya bilang, Pak, nggak jadi Pak ya. Saya bilang ke orang pembelinya, Pak, nggak jadi Pak ya. Kenapa nggak jadi Pak? Sapinya mati. Pak, saya nggak beli sapi yang, kok sapi mati? Mati di mana? Di kandang teman saya, sapinya mati semuanya Pak. Pak, pembeli berhak mengatakan gini, Pak, saya tidak membeli sapi di kandang teman sampean. Saya membeli sapi seperti kriteria yang Anda sampaikan. Maka jual beli nggak batal Pak. Kenapa? Dia bisa mendatangkan sapi seperti itu dari peternak-peternak yang lain. Jangan kembalikan, Anda harus cari yang lain. Tapi kan sapinya sudah mati di kandang teman saya. Pak, saya tidak beli sapi di kandang teman sampean. Saya membeli sapi seperti kriteria yang sampean sampaikan. Maka cari. Bedakan ya. Bedakan. Akannya nggak batal. Dia harus cari, harus wajib cari. Karena yang dijual kriteria, bukan dijual benda tertentu. Yang berikutnya, ini yang terakhir, syarat bolehnya dijual salam adalah benda-benda yang diperjualbelikan adalah bukan benda yang dilarang jual beli secara utang, yaitu benda-benda ribawi yang dilarang jual beli secara utang. Contohnya apa? Emas dan perak. Jadi nggak boleh salam dalam emas dan perak. Saya kasih uang sekarang, emasnya tahun depan, emasnya bulan depan, emasnya 6 bulan lagi. Tidak boleh. Kalau emas dan perak harus tunai di muka. Ini uang saya, mana emas saya. Pernah ikut kasus emas antam yang orang beli berapa puluh kilo emas antam, kemudian terjadi perdebatan, kemudian terjadi di persidangan, kemudian yang kalahnya siapa? Pernah lihat? Pernah ngikutin? Coba ikutin. Kenapa? Yang model-model beli seperti ini, kasih uang, emasnya nanti terjadilah apa yang terjadi. Kalau Anda membeli emas, ini uangnya, ini emasnya, mana? Ini udah pisah. Kamu selesai ambil uang, saya selesai ambil emas. Aman. Nggak akan terjadi perdebatan, pertikaian seperti apa yang terjadi. Baik, ini syarat-syarat bolehnya jual beli salam. Jadi kalau ada orang Ustadz mengatakan, Ustadz, bolehkah saya menjual gini Ustadz? Oh, kalau menjual itu boleh kalau Anda menjual secara salam. Kalau Anda tidak menjual secara salam, nggak boleh, karena Anda belum memiliki barangnya. Jadi langsung antum yang sudah belajar terbersit, terbayangkan apa itu jual beli salam, ya, agar antum bisa membedakan beda jual beli salam dengan membeli barang zatnya. Ya, ini membeli barang zatnya, itu menjual beli secara kriterianya. Masya Allah. Baik, kita cukupkan di sini. Akan kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Ini ada pengumuman dari panitia. Setelah salat isya nanti ada hidangan akikoh dari saudara kita untuk Ananda Muhammad Fadil Fahad, putra dari Bapak Widayat Agung Wibowo. Semoga bisa agar diharapkan para jemaah untuk mendoakan kebaikan untuk Ananda. Baik, insyaallah nanti kita akan mendapatkan hidangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ananda sebagai anak yang soleh, yang berguna bagi orang tuanya, menjadi syafaat bagi orang tuanya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apakah bisnis umroh termasuk jual beli salam? Tidak. Menurut pendapat ana, yang ana pahami, umroh itu menjual jasa. Umroh itu menjual jasa. Kan nggak jual benda dia, Pak, kan? Umroh itu jual apa sih? Jual pelayanan, jasa. Untuk jasa itu uangnya uang jasa, uang bayaran untuk jasa itu boleh di muka,
tunai, boleh di akhir tunai, boleh cicilan sampai akhir. Anda mempekerjakan orang untuk bangun rumah Anda. Ada tukang dibayar di muka langsung. Lari, Pak ya. Ada tukang, Pak kerjakan ini Pak ya. Coba di total berapa Pak? Ini sekian. Dikasih langsung uang. Nggak datang besok insya Allah itu. Anda baru bayar kapan? Pekanan ya. Pekanan. Dia sudah kerja hari ini kan nggak digaji kan? Kapan dibayar? Pekanan. Boleh? Boleh. Ataupun Anda saya tidak akan gaji kecuali sampai selesai. Boleh. Hari-harian saya kasih snack sama makan saja. Boleh. Anda mau bayar di muka juga boleh. Ini namanya menjual jasa. Sebagaimana boleh juga, sebagaimana ini kan jasa orang. Sebagaimana sewa barang. Kalau tadi sewa tenaga orang yang namakan dengan jasa. Begitu juga dengan sewa barang. Sewa barang, menempati rumah, menyewa mobil, nyewa motor, harus tunai di depan? Enggak. Anak-anak kos nggak sanggup itu kalau tunai di depan itu. Nyewa rumah boleh. Uangnya langsung 10 juta di depan satu tahun, boleh. Cicil per bulan, boleh. Di akhir. Ini namanya sewa, menyewa boleh seperti ini. Jadi dia bukan menjual barang, tapi dia menjual manfaat ataupun jasa seseorang. Baik, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Berarti pada pertemuan yang akan datang secara urutan kitab kita akan kita bahas tentang hawalah. Hawalah itu adalah pengalihan hutang. Pengalihan utang dari seseorang ke orang lain. Apa-apa saja syaratnya, siapa saja yang boleh dialihkan, insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini merupakan salah satu bentuk kemudahan dalam syariat kita dalam pelunasan utang. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.